terus berenang maju dan beta susah lihat beta pun kawan le. Hanya beta lihat dia punya tangan itu yang terangkat. Beta sedih sekali. Walaupun beta juga berjuang, tapi beta merasa dia juga lagi berjuang. Aduh. Lihat bibir pantai sudah jelas, mau gelombang naik, gelombang turun sudah bisa lihat pantai. Berenang terus sampai ketong lihat itu kayak 4 atau 5 orang. Itu pegawai navigasi, mungkin ada anggota juga. Waktu sampai dengan ini dekat dengan perahu, beta sempat bilang, utamakan duluan yang anak kecil. Ada bapak yang berteriak di belakang. Katanya ada anak kecil, utamakan duluan. Jadi setelah dong sampai di sana, ternyata bapak ini juga sone mau naik di perahu. Dia tetap mau berenang, kesana dia po anak. Coba sone berenang, beta coba tes kasih lurus kaki, ini kira-kira sudah kena karang tuh belum. Pas sampai kena karang itu langsung, tiba-tiba air mata langsung jatuh. Beta merasa bahwa beta bangkit dari kematian. Ini bisa dipastikan selamat. Selamat. Lihat kapal itu 2 kali. Beta lihat kapal yang pertama itu, beta lihat dia punya tiang-tiang samping itu semua terbakar. Rasa sedih itu ada. Karena ini juga bukan sengaja, ini di luar dugaan. Kemudian beta buang muka kembali di darat pas gelombang hantam. Gelombang hantam itu namanya lagi ngos-ngosan, capek, jadi buka mulut. Jadi air laut itu masuk sampai di dalam, sudah ditahan di mulut langsung. Dan itu membuat pernapasan terganggu. Lagi capek baru asin begini masuk, ini napas tambah satu-satu. Di saat itu beta fokus sudah. Beta terus berenang, lihat bibir pantai, senang. Tapi yang melemahkan ini, kok tidak ada perahu sama sekali, bodi ketenteng, kok apa begitu, nelayan kok ada di sini. Satu, supaya dong lihat ini kapal terbakar, mungkin bisa ada pertolongan. Soalnya ada satu juga. Itu juga melemahkan. Dan di saat itu beta buang muka kembali di laut. Beta lihat begini, tinggal 1 orang yang berada di atas, dan itu mungkin nahkoda. Semua sudah jatuh di bawah. Beta dalam pikiran, aduh kasihan ini dong lagi masing-masing lagi berjuang dengan dia punya diri ini. Itu jarak berapa kakak lihat ke kapal itu, sekitar berapa dia pun jarak tuh kakak? Itu sekitar hampir 2 kilo itu sudah hampir 2 kilo. Sudah hampir istilahnya Polda Ruko Ibobola. Kalau di Kupang. Tapi masih penglihatan kakak masih ada dapat lihat ini orang berdiri di atas kapal nih. Iya, karena rompi, iya. Rompi itu warna apa, jadi kentara sekali. Jadi terus berenang, ya hitung dengan gelombang itu, terbawa maju, terus fokus dan sonet terpengaruh dengan hal-hal itu, terus berenang maju dan beta susah lihat beta pun kawan le. Hanya beta lihat dia punya tangan itu yang terangkat. Beta sedih sekali. Walaupun beta juga berjuang, tapi beta merasa dia juga lagi berjuang. Aduh kasihan yang sementara berjuang ini selamat atau sonde, yang lain di sana sapa-sapa. Sedangkan kotong juga sonde tahu dari pihak kapal ada komunikasi dengan orang darat atau sonde. Kotong juga sonde tahu itu. Jadi kalau kotong tahu itu mungkin kotong bertahan di laut tak usah berenang. Tapi karena sonde tahu, jadi mau sonde mau selamat. Ke bibir pantai. Mau sonde mau turun berenang sudah. Waktu sampai lihat bibir pantai sudah jelas, mau gelombang naik, gelombang turun sudah bisa lihat pantai. Berenang terus sampai ketong lihat itu kayak 4 atau 5 orang. Itu pegawai navigasi, mungkin ada anggota juga. Di pantai nih? Di pantai. Titik kecil sekali. Jadi mereka punya gerak langkah untuk gerak maju itu tidak bisa dilihat. Tapi tiba-tiba kalau mereka jalan jauh, baru titik mereka itu berubah perlahan-perlahan seperti itu. Jadi terus berenang maju. Tiba-tiba ini sudah semakin banyak orang. Warga sudah berdatangan. Berenang terus sampai singkatnya itu sudah mau dekat kira-kira 100-200 meter dari pantai itu, ternyata ada 2 perahu dayung, perahu sampan ini. Ada 2 perahu, tapi cerita dari yang punya perahu ini, dia orang dinas, mungkin guru. Dia mau datang, masyarakat juga sone mau. Takutnya dia juga sone selamat, karena gelombang tinggi sekali. Oh begitu. Gelombang tinggi. Jadi dia buka baju, dia langsung sone bisa orang minta pertolongan, beta harus tolong. Itu yang dia omong di ketong waktu sampai di darat. Perahu dayung. Perahu dayung ini. Jadi 2 orang naik 1 perahu, 2 orang naik 1 perahu, dong putar dong sone terlalu ke dalam juga. 2 perahu. Iya, 2 perahu kecil. Jadi senang.
berenang terus, minta tolong. Itu mulai dengar teriakan-teriakan dari tolong, ada yang tolong, aduh tolong anak kecil, ada anak kecil, ada anak kecil. Jadi lebih prioritaskan mereka. Jadi waktu sampai dengan ini dekat dengan perahu, beta sempat bilang, utamakan duluan yang anak kecil. Ada bapak yang berteriak di belakang, katanya ada anak kecil, utamakan duluan. Jadi setelah dong sampai di sana, ternyata bapak ini juga soalnya mau naik di perahu. Dia tetap mau berenang, kesana dia po anak sah. Jadi dong datang singgah di beta. Anak usia berapa nih? Kayaknya mau masuk SD. Mau masuk SD? Ya, sekitar 5 atau 6 tahun. Ya. Ya. Jadi mau kasih naik beta juga, beta bilang sonde. Beta tetap gantung di belakang, bantu tendang air supaya ketemu cepat sampai karena banyak yang teriak di belakang. Ya beta sonde mau naik. Bantu tendang sampai di sana, sudah beta lihat air laut hijau itu sudah senang sekali. Walaupun masih dalam tapi senang sekali. Dan saat itu untuk rasa kesedihan itu sonde ada. Sudah beta bilang, sudah lepas beta di sini, beta berenang, putar kembali cari yang lain, cek yang lain. Itu warga sudah penuh. Tapi sebelum sampai di perahu ini, beta punya pikiran begini, ini sudah ada apa-apa di pantai. Katong mati judong nonton, katong hidup judong nonton. Kodong mau tolong apa juga. Tapi kalau katong lihat ada perahu atau ada bodi di pantai, katong bersemangat. Pasti dong tolong katong, mungkin lah dong tolong. Tapi kenyataannya seperti itu. Jadi paling dong hanya lihat apapun yang terjadi dengan ketong dong hanya nonton saja. Tapi ternyata sampai ada 2 perahu kecil yang dong tolong lumayan banyak orang. Dan sampai di sana beta coba sone berenang, beta coba tes kasih lurus kaki, ini kira-kira sudah kena karang tuh belum. Pas sampai kena karang itu langsung tiba-tiba air mata langsung jatuh. Beta merasa bahwa beta bangkit dari kematian. Ini bisa dipastikan selamat nih. Sudah selamat itu. Jadi sampai di situ kaki belum lemah, masih rasa kok hanya sakitnya bagian dada dengan belakang. Karena ini pelampung tadi. Iya, sakit sekali. Itu cuma ayun tangan 10 kali itu sudah terlalu lemah, ganti terus. Jadi waktu sampai di sana dia lepas, beta mau jalan soalnya bisa. Lalu ini beberapa warga dengan anggota yang ada di situ, dong langsung datang rangkul beta, dong pegang. Di saat itu beta mencoba untuk berdiri sendiri. Ternyata beta berdiri, beta jatuh. Ternyata kekuatan untuk berdiri pun soalnya ada. Kalau di darat, tapi di laut, di dalam laut ada otot kaki ini masih semangat sekali. Iya, kok soalnya rasa apa-apa. Disitulah beta mengambil keputusan bahwa pertolongan Tuhan. Ternyata tadi itu beta mengalami kuasa Tuhan. Sampai di darat Tuhan cabut dia punya kuasa, beta punya kekuatan manusianya beta 100%. Ternyata untuk berdiri justru sanggup. Ada video yang kakak Joel kasih lurus kaki itu baru buka baju itu waktu sampai sana itu warga langsung buka baju, langsung bawa datang dengan air, aqua, teh panas, kasih minum. Jadi sempat kakak orang pertama yang sentuh bibir pantai. Iya. Kakak Joel. Iya, itu waktu itu. Hanya ketong sampai di sana sudah perhatikan lah ya. Hanya warga yang tahu itu. Kalau untuk beta sudah perhatikan lah ya. Tapi sampai di sana mungkin mereka lihat sudah agak tenang. Jadi untuk orang mau video ketong atau wawancara sambil video ketong sudah tahu. HP semua sudah terbakar di sana. Jadi sudah tahu apa-apa, duduk itu sudah tahu apa-apa. Hanya karena ini bisa terjadi begini. Mual muntah. Sudah rasa apa? Sudah rasa. Ya. Tapi lemas sudah, kaki sudah lemas. Iya, lemas sekali. Itu pokoknya dari ujung kaki sampai aus. Minum, kakak minum pertama. Bukan aus, tapi karena garam terlalu banyak. Jadi rasa tenggorokan ini seperti sangat-sangat itu sampai beta kembali kuman juga masih rasa yang sama. Masih itu seperti terlalu melebihi batas. Minum air laut terlalu banyak. Ya, 2 kali. Yang beta buang muka itu minum air laut. Sedangkan beta pun kawan ini waktu dia turun sampai di darat itu dia cerita dia sudah pernah lihat kapal. Dia sampai di pantai baru dia lihat. Ini teman yang tadi sama-sama yang 3 meter selamat. Selamat juga. Iya. Sama-sama dengan dia. Hanya beta lihat itu dia naik di perahu karena mungkin sudah lelah juga. Jadi karena ketong orang pertama kurang lebih berenang ya 2 jam lebih lah sampai di darat. 2 jam lebih. Ya, 2 jam lebih. Kakak Joel, ini kan sementara sedang dilakukan investigasi, penyelidikan dan penyidikan dari tim khusus bentukan Kapolda. Kakak Joel, kotong belum tahu penyebabnya. Tapi pengamatan kakak Joel, apakah penyebabnya beta juga baca dari berita online itu dari kerusakan AC? Kemungkinan besar. Perbaiki AC ini yang
memicu terjadinya kebakaran atau apa? Dari pengamatan Kakak Joel? Ya, kalau dari pengamatan beta, karena beta juga di bagian, mau dibilang bagian depan, jadi itu langsung dekat dengan AC. Jadi kalau memang mau dibilang AC ya AC. AC. Iya. Masalah awal yang Iya. lihat dari mata memang ada masalah AC. Iya, karena Sebelum yang bolak-balik itu cuma ABK dan bolak-balik itu hanya perbaiki AC. Jadi ya mulai dari awal AC itu sampai bagaimana dengan dia punya peralatan di dalam, kelistrikan di dalam yang sambung menyambung sampai pada mesin ini bagaimana. Tapi berawal yang sebagai orang awam ini tuh tahu pengamatan kasar Iya, nih ini AC kasar. ada Dari masalah. AC. Kakak Joel, ini dari yang beta himpun dari data yang terupdate nih ada 325 selamat. Iya. Ada 20 meninggal. Ya, sekitar itu. 17 masih dalam proses pencarian, hilang. Pengamatan Kakak Joel, yang naik itu apakah over kapasitas penumpang? Beta juga sonde terlalu tahu untuk kapasitas kapal, jumlah kursi yang ada. Tapi kemungkinan besar itu kapasitasnya memang 300-an bisa untuk jumlah kursi itu. Jumlah kursi. Dan untuk barang berarti barang soalnya ada. Karena beta perhatikan di belakang itu cuma beberapa keler dengan salak, dengan mangga. Ada motor untuk anak kecil dengan beta punya bawang itu. Jadi muatan juga soalnya terlalu. bahkan sampai di dalam itu yang tadi beta bilang. Kursi yang 3 itu pun 2-nya kosong. Jadi beta yang ambil. Masih kosong. Ya. Jadi banyak kursi yang kosong juga sebenarnya. Kakak Joel, setelah ini kejadian, apakah Kakak Joel pernah dihubungi kayak misalnya dari pemerintah atau dari manajemen kapal Cantika atau dari Jasa Raharja begitu pernah di? Ya, kalau untuk dihubungi belum sama sekali, hanya waktu awal-awal itu dari pihak penanggulangan bencana. Iya. Mereka BNPB. panggil untuk berikan data begitu. Waktu itu datang minta KTP untuk data, mereka tanya barang apa-apa yang dibawa. Jadi waktu itu beta sempat kasih tahu. Setelah itu belum ada komunikasi selanjutnya. Lanjut Kakak Joel yang tadi dari sesampai di pantai, Iya. minuman tapi apa tuh? Setelah dari itu perawatan atau apa? Dapat perawatan atau apa? Setelah itu sambil menunggu yang lain datang karena makin banyak. Kalau tadi itu karena katong orang pertama, jadi semua warga itu fokus di katong. Tapi kemudian semakin banyak, ada yang di sana, ada yang di sini. Lalu karena mereka melihat petugas di situ, mungkin mereka melihat bahwa sudah agak tenang, sudah langsung masuk ke kantor navigasi karena di sana lebih nyaman di sana. Iya. Ya, supaya bisa lebih. Kakak dong dibawa ke kantor navigasi. Iya, karena itu jarak cuma sekitar 50 meter dari tempat awal itu. Kakak dong di papa, Kakak Joel di papa atau ke mana? Dong pikul atau langsung jalan? Langsung jalan, ya, jalan sendiri. Dengan beberapa orang yang sudah ada jalan sendiri ke sana. Beta bersyukur bahwa beta juga jalan sendiri. Soalnya ada dengan keluarga, soalnya ada dengan kenalan yang sama-sama dari Kupang. Jadi benar-benar jalan sendiri. Jadi sampai di sana sudah duduk di situ sambil mulai lihat korban-korban yang datang. Itu sekitar berapa Kakak Joel ya lihat korban yang datang yang di kantor kantor apa? Navigasi itu sekitar. Karena korban yang datang itu sampai kalau saya salah itu jam 9 malam itu korban terakhir yang datang. Jadi mereka itu dari jam 1 sampai jam 9 malam itu di atas di dalam laut. Kakak Joel tadi sekitar sampai di bibir pantai ini jam berapa Kakak Joel? Sampai di bibir pantai itu jam 3 atau lewat sedikit. Jam 3. Karena matahari masih ada. Waktu katong sampai navigasi itu katong punya pakaian juga belum sore kering di badan. Jadi katong sampai itu sekitar itu jam 3 atau dia lewat sedikit. Cedera yang dialami selain kembung karena minum air laut, kaki apa yang tergores sekarang, apa ini kedinginan apa? Ya kalau yang kaki tergores sekarang apa soalnya ada cuma rasa sakit itu, tapi rasa sakit itu waktu kembali ke Kupang setelah dari rumah sakit kota, karena kita dikumpul di rumah sakit kota diberi perawatan dulu, diberikan snack dulu baru kami kembali ke rumah masing-masing. Di saat itu pulang langsung tidur, tapi trauma tidak bisa tidur, tapi mau paksa tidur tidak bisa. Waktu tidur itu baru bangun itu baru rasa.
Bangun berasa. Itu mau gerak ini kasih nyaman ini, sini sakit, semua sakit. Itu rasa seperti badan ini orang ikat dengan tali yang begitu kencang, jadi sakit sekali. Kalau saya berpikir, kalau kemarin coba di rumah sakit baru sakit begini baik, itu langsung info kayak perawat ini sudah pulang baru sakit nih. Tapi beberapa hari itu sampai sekarang kok jangan sampai trauma psikologis masih ada. Nah, kalau trauma psikologis soalnya ada lah. Karena banyak juga teman-teman yang datang untuk mendoakan, menguatkan, ketawa sama-sama, cerita sama-sama. Jadi semua orang yang datang itu datang langsung menangis. Karena ya mungkin senang selamat atau sedih apa. Tapi beta dalam keadaan begitu, trauma begitu, beta soalnya cerita bawanya kayak lucu-lucunya juga, supaya tanpa disadari menghilangkan. Karena beta pun kawan yang tadi beta cerita, beta berenang dengan dia ini. Di saat dia berenang itu handphone ini bunyi terus, karena mungkin ada yang upload dan ketahuan. Jadi dong tahu dong pung saudara ini sementara di atas kapal, dong hubungi bunyi terus. Jadi waktu dia sampai di darat itu, beta sempat main gila dengan bahasa Alor begitu di dia, dengan logat Alor. Beta bilang, wih kalau tadi di sana beta angkat ke beta bilang, hai jangan telepon dulu, kok kita lagi jadi. Jadi itu waktu datang beta kasih cerita di teman-teman itu, beta cerita supaya jangan kan dong datang dengan beta lebih. Beta soalnya mau menghayati ini cerita terlalu karena belum kuat begitu. Keluarga besar hubungi kapan? Ya, handphone kan susahnya ada. Itu sesuatu yang sangat beta. Handphone kan susahnya ada semua. Waktu sampai di darat, ini semua orang ini termasuk teman-teman ini dia punya handphone sendiri yang selamat. Yang lain itu minta orang-orang yang di darat tolong hubungi nomor-nomor keluarga yang mereka kebetulan hafal. Nah, sedangkan beta hafal, beta punya saudara satu punya nomor, tapi dia punya pengaturannya tolak panggilan baru kalau nomor baru. Jadi panggilan sudah bisa masuk, sudah bisa terhubung. Nah, beta punya video ini sudah tersebar juga, beta sudah tahu. Jadi sudah beta duduk, beta mau minta tolong disapa lah, dong tolong. Soalnya hafal nomor juga. Nomor hanya satu nomor. Sudah duduk diam begini, ada kawan yang ajak datang cerita sambil lihat ini orang yang jalan dengan keluarga besar. Tiba-tiba korban datang, aduh itu beta pun keluarga kok bukan. Duduk sama-sama dan dong sambil menyaksikan itu. Sampai malam, sekitar jam 8, baru beta punya kakak ini, dia punya teman kebetulan ada di sana. Dan beta punya kakak ini hubungi dia untuk coba pergi cek beta. Dan akhirnya beta yang lihat dia duluan. Kakak datang. Beta lihat dia duluan itu, ya walaupun dia itu beta punya kakak, punya teman, artinya soalnya akrab dengan beta, tapi sebagian ke keluarga, itu keluarga sudah. Jadi, yang beta kenal. Rasa itu mau menangis, rasa mau menangis. Lalu dia kasih handphone, beta tarik napas panjang, atur napas baik-baik, baru halo. Karena ini halo suara soalnya keluar. Beta bilang, halo, begitu sah. Langsung beta pun kakak yang omong sudah kok, beta cuma dengar sah. Lalu beta menghindar dan beta bersyukur beta agak tenang karena dong tahu beta selamat, itu sah. Jadi waktu beta sampai di darat itu, beta cuma mau kalau orang-orang di darat atau informasi ini sudah tersebar, beta hanya memastikan bahwa beta pun keluarga tahu beta selamat, supaya dong jangan panik. Nah, sedangkan beta punya video yang tersebar pun, beta sudah tahu sampai di situ, kok memang sudah duduk diam begini. Jadi sampai jam 9 malam dan anggota-anggota pegawai navigasi yang di sana luar biasa, respon mereka sangat luar biasa. Langsung pergi dari ceritanya, pergi langsung beras, apa air, biskuit itu di bon sah. Nanti baru urusnya ke belakang. Datang masak bubur, kasih minum, semua. Masak langsung di kantor itu. Masak langsung di situ. Jadi dengan masyarakat bantu nih. Iya, masyarakat dong antusias sekali, bawa data dan pakaian. Orang pengumuman itu masyarakat langsung bergerak. Pergi bawa pakaian itu mulai dari anak-anak, pakaian perempuan dari anak-anak sampai orang dewasa sama, laki-laki sama. Mereka bawa datang itu sampai pakaian itu sisa banyak. Jadi sampai di sana itu ternyata dari korban itu banyak juga punya keluarga di sana, tapi kan dilarang untuk dibawa ke rumah masing-masing. Semua itu harus kumpul di titik itu, tidak bisa di kantor navigasi ini. Iya, diatur, didata, diurus dulu. Jadi kurang lebih hampir sampai jam 9 malam atau lewat sedikit, ketong dikumpulkan lalu dimuat dengan trek, dipindahkan ke Pelabuhan Nikliu. Pelabuhan Nikliu. Ya, pelabuhan yang baru. Iya. Di sana waktu kami ke sana juga mereka sempat masak nasi, mie, apa yang ada di sana diberikan pada kami sambil menikmati. Mungkin sudah komunikasi dengan pihak dari Kupang, pihak pelabuhan untuk mau pergi angkut. Jemput. Ya, mau jemput korban malam itu juga dengan Cantika.
Jadi dari Kupang jemput Kakak Joel dong? Iya. Dengan di dengan kapal? Kapal Cantika. Kapal Cantika? Iya, yang biasa berlayar ke Sabu kalau saya salah. Dia sampai di sana banyak, tadi baru ketemu berjuang di laut. Sekarang ketemu melanggar ini laut deh. Pakai kapal yang sama juga yang kapal yang besar. Besar. Iya. Jadi banyak yang trauma dan kebanyakan ibu-ibu. Jadi dong memilih untuk darat. Nah waktu itu beta terlalu capek, beta ketiduran. Beta bangun, beta kawan-kawan yang semua ini soalnya ada. Beta tanya dong di mana? Oh su pulang Kupang, su pipi pelabuhan, su pipi di ferry, pelabuhan pelabuhan lama kok mau kembali Kupang ini malam. Beta bilang sudah soalnya ada kawannya biar besok. Tiba-tiba ini anggota satu datang, angkatan laut. Dia datang, dia bilang, dia cek, dia pastikan jangan sampai ada lagi yang masih mau ikut. Jadi beta dengar, beta rasa, beta punya hati ini mau ikut, tapi di sisi lain beta tadi kasih tahu yang lain kalau beta biar besok berkotong sama-sama. Dan yang satu sisinya, beta belum minta terima kasih di ini anggota dong, ini orang-orang dong yang tadi tolong ketong nih. Istilahnya pamit lah, terima kasih, soalnya kasih dong apa kan, kasih apa semua hilang. Jadi itu yang membuat beta berat untuk jalan, tapi beta lihat begini ternyata beta dengar dari anggota kalau dong itu semua lagi ada di sana di kapal. Jadi sudah beta dengan ini anggota, kalau begitu beta juga ikut sadar karena anggota bilang, wih kalau Basong di sini besok ini orang dong punya pekerjaan, dong mau urus Basong bagaimana? Siapa mau lihat begitu? Bis dari sana datang sini jauh, Amfuang Utara, medannya tidak begitu bagus. Sampai kapan? Lalu dari sini ke sana badan dong sakit semua. Ini kapal Basong naik tidur, dia jalan tenang-tenang sampai di Tano paling lambat itu jam 8 pagi sudah sampai Tano, 5 jam perjalanan itu. Karena katong berangkat jam 3 pagi. Beta langsung, oh kalau begitu antar beta ke kapal sana. Ya waktu antar ke kapal itu beta sempat kaget karena angkat kaki masuk di kapal ini jenazah 3 orang ini korban yang sudah selamat ini. Dong langsung taruh dekat pintu situ, jadi langsung drop memang di situ. Beta dalam hati, aduh kasihan ya tadi katong berjuang sama-sama di sana. Beta sempat tolong Basong mengakhiri batas di sini. Jadi langsung masuk di dalam, langsung bisa tidur. Itu capek tapi langsung bisa tidur. Beta kalau orang sudah trauma dengan laut pasti soalnya mau lihat laut, mau langsung ya tutup muka kok apa. Beta tidur di dekat jendela yang beta tuh harus lihat laut. Dan beta membayangkan itu tangan-tangan yang terangkat dan minta tolong ini. Beta membayangkan itu sangat kuat dan itu yang membuat trauma itu ada berkepanjangan waktu beta sampai di darat. Jadi sampai di Tano jam 7:30 atau jam 8. Itu pelabuhan itu ditutup, memang khusus untuk terima korban. Jadi terima korban. Ambulans, bis di situ sudah semua petugas dari berbagai macam apa yang bisa untuk mengambil bagian di situ semua sudah bersedia di situ dan angkut ketong. Ada yang korban yang ke rumah sakit umum, ada yang ke Bayangkara, ada yang ke rumah sakit kota waktu itu. Kota, rumah sakit umum, rumah sakit Bayangkara. Ya, Bayangkara waktu itu. Begitu. Ya, jadi karena ada jenazah juga, ada korban terbakar dan juga ketong yang hanya korban selamat. Selamat yang lemah secara fisik. Dirawat berapa lama Kakak Joel? Datang di rumah sakit kota itu ketong diberikan snack, habis diberikan bubur. Setelah itu dari medis yang di rumah sakit kota itu mereka tanya, siapa-siapa yang masih merasa ini laporkan diri supaya diberi perawatan, tetapi yang merasa baik-baik bisa pulang. Ya, boleh pulang. Jadi beta merasa soalnya ada apa-apa, soalnya rasa apa-apa jadi langsung pulang. Itu badan belum sakit juga. Pulang diantar? Pulang diantar karena ada saudara yang waktu ke sana. Oh, saudara ya antar. Ya. Saudara antar kembali ke rumah. Saudara yang kerja dia izin di kantornya, dia pergi ke sana untuk lihat. Dan kebetulan ada juga kawan polisi. Iya. Pak keluarga jadi datang, lalu namanya orang-orang yang kita kenal belum banyak yang ada waktu pertama kali untuk ketemu, jadi rasanya mereka datang itu rasanya senang sekali. Hanya karena datang itu sudah capek, soalnya bisa ketemu siapa-siapa, harus tidur. Lalu adik ini dia kasih turun beta masuk tidur, dia berangkat lanjut ke kantor. Di saat beta tidur itulah hanya ada tuh menangis. Itu hanya menangis. Dan itu menangis bukan menangis soalnya tahu menangis karena apa, tapi campur aduk. Trauma yang ada itu. Sukacita, selamat, lihat prihatin juga korban yang terbayang-bayang. Kalau beta merasa beta selamat ini beta sudah terlalu bersukacita karena alangkah baiknya lebih bersukacita kalau semua selamat.
Kalau semua selamat itu seperti rasa sukacitanya itu lebih daripada selamat sendiri. Walaupun kalau masih sementara berjuang itu rasa selamat sendiri itu senang sekali. Tapi kalau sudah sampai di darat itu perasaan berubah. Jadi waktu masih di laut itu, ketong berpikir itu semua yang di darat, semua yang hilang di atas kapal itu sangat-sangat tidak penting. Tapi kalau sampai di darat itu kecenderungan manusia itu pikiran berubah. Wih, coba tadi beta bawa HP baik. Aduh, beta pun tas tuh hanya ada pakaian. Kenapa tadi beta sone bawa? Tapi waktu di laut itu sangat-sangat tidak penting. Rasa seperti itu. Setelah istirahat, apa begitu? Recovery, pemulihan lah. Ya, Kakak Joel. beberapa hari itu keluarga bergantian datang berkunjung. Datang berkunjung terus. Dan ya, waktu sampai yang siang itu banyak yang datang. Orang-orang tua, anak-anak muda, mereka datang. Senang sekali. Di saat mereka pulang itu kurang lebih sampai 3 hari itu datang dan pergi, mereka datang dan pergi itu tidak ada perubahan yang beta alami. Jadi satu kali malam itu beta bosan tinggal di situ walaupun hanya baru 2-3 hari. Beta jalan, pikiran soalnya seperti orang bingung-bingung begitu. Orang seperti orang apa ya? Di dalam namanya pikiran jiwa lagi terganggu. Jadi antara setengah gila begitu. Dia punya mau buat apa bingung, mau lakukan sesuatu tidak bisa, mau pikir sesuatu yang baik tidak bisa. Jadi ya jalani saja sampai dengan berharap kapan ini trauma ini dia hilang. Jadi waktu kegiatan di Alor itu tetap berjalan karena mereka yang dengan pesawat sudah sampai, kegiatan berjalan, pulang sempat ketemu dengan saya. Di situ didoakan khusus lagi dan semakin banyak saudara yang mendoakan. Jadi itu yang membuat proses pemulihan trauma. Pemulihan ini sekitar pasca 1 minggu kok hilang. Ya, hilang tuh hampir 1 minggu itu. Hampir 1 minggu. Iya. Hilang. Jadi beta sone tahu yang korban-korban yang lain itu dong langsung senang-senang atau apa sone tahu masing-masing dengan. Tapi pribadi kakak Joel pribadi 1 beta minggu, sekitar 1 minggu. Iya. Dan proses pemulihan fisik maupun mental. Mental iya itu hampir 1 minggu mental, itu. Itu baru beta rasa beta bisa kerja. Bisa kerja. Iya. Jadi selama kurang lebih sebelum 1 minggu itu beta sone buat apa-apa, tapi beta sone bisa kerja. Sone bisa kerja. Yang ada tuh beta seperti orang bingung-bingung begitu sah. Kalau lapar baru cari makan, tapi itu juga sone apa ya namanya namanya makanan ketong perlukan, tapi untuk nafsu makan itu sone ada. Kakak Joel, omong-omong tentang handphone. Ya. Kan beta sempat WA kakak Joel karena beta lihat di video itu bilang ini kayaknya kakak Joel. Tapi kayaknya kotong baca tuh nama bukan Joel Salema, Joel Salem. Ya. Kalau tidak salah yang rilis dari apa tuh? Rilis daftar daftar penumpang manifest. Ya itu karena mungkin ya waktu sebut nama mereka juga belum dengar jelas. Oh begitu. Jadi handphone kakak Joel urus baru, datang itu langsung pergi ke Telkomsel karena sebenarnya belum bisa jalan, tapi bingung mau buat apa. Pas biar sudah ini paksa diri pergi ke Telkomsel buat ini kartu sudah. Buat kartu baru dengan nomor yang sama. Jadi harus ganti. Masuk banyak panggilan. Apa tanya kabar atau ke mana kakak Joel ini kan kenalan banyak, tapi karena ada pengaturan pesan itu ada yang 1-2 hari, satu kali 24 jam sudah terhapus, ada yang 1 minggu. Jadi memang banyak pesan yang sudah terhapus, tapi banyak sekali. Tanya kabar kakak Joel. Waktu tanya kabar ini lebih banyaknya ya ada di mana. Karena mungkin video sudah tahu, jadi dong mau datang lihat begitu. Jadi waktu beta di sana sudah ada handphone, saudara dong yang di Kupang ini pusingnya dong cari beta sepulang atau belum, sampai kurang lebih jam 3 pagi. Beta juga sudah bisa berkomunikasi, jadi beta hanya diam. Jadi ya waktu seperti itu beta datang, satu aktivitas yang beta buat itu hanya urus ganti kartu. Pas kebetulan saudara punya handphone 2, jadi 1 dia kasih pinjam pakai tahan. Ya. Kakak Joel, ini kotong semua masuk segmen terakhir kakak Joel. Mungkin ada harapan, pesan atau statement closing dari kakak Joel terkait dengan peristiwa kebakaran kapal motor Cantika Express 77. Apa yang kakak Joel mau sampaikan? Pertama itu ya mau mengucapkan turut berduka juga buat setiap korban yang meninggal dunia yang sempat diselamatkan.
dan ada korban yang ketemu, ada yang sudah ketemu, turut berduka juga. Ya, ketemu sama-sama perjuangan yang sama, tapi itulah rahasia Tuhan. Ketemu sudah bisa buat apa-apa waktu itu. Tetap kuat, tetap sabar, tetap tabah jalan ini semua. Bersyukur bahwa ada sesuatu yang baik dari Tuhan, yang nanti mungkin dengan berjalannya waktu baru ketemu mengerti. Dan mungkin ini juga menjadi pelajaran bagi pihak kapal, manajemen. ya, manajemen kapal Cantika. untuk pastikan bahwa setiap penumpang yang naik kapal itu mereka punya yang beli tiket resmi itu pastikan nama mereka terdaftar. Jangan, karena dengan keadaan seperti ini orang bisa berpikir bahwa selama ini memang begini. Jadi karena baru kali ini terjadi, lalu alasannya jaringan tidak terhubung. Mungkin orang bisa berpikir selama ini begini. Nah, jadinya dari pihak Cantika mereka tahu 167. Tetapi yang beli tiket, yang penumpang tahu, korban tahu ini, mau dibilang bisa 300-an orang beli. Ya. Dan pesan lagi buat semua pengguna pelayaran yang mau menyeberang ke berbagai macam tempat secara khusus lewat laut untuk wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur ini, untuk yang biasa beli-beli tiket lewat calo itu jangan ya. Beli langsung di tempat resmi. Ya, karena hanya karena mau murah sedikit saja akhirnya bisa mengalami sesuatu yang fatal sekali. Jadi ikutlah prosedur yang ada. Itu untuk kebaikan ketahuan. Jadi itu yang menjadi pesan beta buat bagian kapal, dari pihak kapal. Terima kasih Kakak Joel Salema sudah mau berbagi cerita di Om Boban Channel. Kakak Joel, Kakak Joel sehat selalu. Kakak Joel, amin. Sehat selalu. Kembali sekarang beraktivitas normal Kakak Joel. Terima kasih untuk waktunya. Salam halek Kakak. Salam halek. Salam. Salam. Ya.